Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Sandcloth Meet Dragon Shiryu Final Bronze Cloth atau Dragon Shiryu V3. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Dragon Shiryu versi dari Final Bronze Cloth-nya. Yang pertama kali muncul itu di dalam serial animenya, yaitu Senseiya The Hades Chapter Sanctuary. Di dalam cerita itu adalah awal mulanya pertarungan melawan Hades, dengan mengutus ke-6 Gold Sensor Priest yang bertujuan untuk membunuh Athena. Untuk armor dari V3 ini dibuat dan diciptakan oleh Arya Sion ya, salah satu dari Gold Sensor Priest tadi. Yang pada awalnya, si Seiya dan kawan-kawan tuh mengira si Arya Sion ini adalah jahat ya, atau salah satu dari tentara yang Hades yang berkhianat kepada Athena. Namun akhirnya ternyata si Sion ini tidak jahat ya. Jadi selama ini si Sion ini berpura-pura untuk menjadi jahat supaya nggak ketahuan sama Hades. Dan akhirnya si Sion ini mengutus ke-5 Bronze ini untuk menyelamatkan Athena dan sekaligus untuk mengantarkan armornya atau cloth dari Athena ini. Dan sebelum mereka berangkat, si Sion ini mengganti armor mereka dengan armor yang baru, yaitu V3 ini, dengan menggunakan darah Athena. Lalu kita mulai bahas boxnya dari Sandcloth Meet ini. Di bagian depannya ini kita bisa melihat ya figurnya dari si Dragon Shiryu V3 yang menurut gua keren banget ya. Di sini kelihatannya si Dragon Shiryu-nya, dan di sini ada gambar si Shiryu yang ada di animenya. Di bagian atasnya ini kita bisa melihat logo dari Senseiya The Hades Chapter Sanctuary. Dan untuk figur ini rilis di tahun 2005. Jadi emang udah cukup lama untuk figur ini rilisnya. Di bagian sampingnya ini kita bisa melihat lambang dari naga ya, atau dragon, sesuai dengan objeknya si Dragon Shiryu ini, yaitu naga. Dan di sini ada tulisan Sandcloth Meet dan Dragon Cloth. Lalu di bagian belakang ya, ini adalah box artnya dari Shiryu V3 dan beberapa pose-pose yang kita bisa lakukan di dalam figur ini. Dan kita juga di sini bisa melihat ya, kita dapat muka penggantinya ya. Ada muka yang merem juga di sini kita dapat, dan kita juga bisa melihat objeknya dari si Dragon Shiryu ini. Dan untuk di bagian sampingnya seperti ini, sama kayak di bagian sampingnya tadi ya. Lalu di bagian atasnya seperti ini, dan untuk di bagian bawahnya ini adalah berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan seperti biasa untuk Sandcloth Meet reguler yang versi lama itu boxnya kita bisa belah dua seperti ini, dan kita bisa melihat isi dalamnya itu kayak apa. Oke, kita langsung aja buka isi dalamnya dari box ini. Oke, di dalam boxnya ini kita dapat 2 blister dan 1 buah manual book. Di blister pertama ini kita bisa melihat figurnya dari si Dragon Shiryu, dan bisa dilihat ya untuk parts tangannya ini langsung terpasang tangan yang menggunakan armor ya. Jadi kita nggak dapat tangan yang normal yang biasa gitu. Dan di sini kita juga dapat armor badan, armor bahu, dan armor kaki dan juga tangannya ya. Dan di sini kita juga dapat muka penggantinya, yaitu muka yang merem di sini. Jadi kita total ada dapat 2 macam face cap yang menurut gue bagus sih, karena untuk Sandcloth Meet reguler tuh kita jarang-jarang dapat face cap penggantinya. Lalu untuk di blister kedua ini kita bisa melihat ya, kita dapat kerangka dari objeknya yang sudah mulai terbentuk untuk rangka objeknya. Dan di sini kita juga dapat parts roknya, terus ada parts rambutnya juga. Dan di sini kita juga dapat beberapa macam parts tangan penggantinya. Di dalam figur ini kita total dapat 7 parts tangan pengganti ya, yang kita bisa ganti. Ada yang ngebuka, ada yang ngepel normal, terus ada yang tangan Excalibur-nya juga. Dan di bagian atas ini kita juga bisa melihat kita dapat parts atau armor kepala dari Shiryu V2 juga. Lalu yang terakhir di sini yang pasti kita dapat manual book ya. Jadi sebelum kalian memasang atau merakit armor dari Sandcloth Meet ini, pastikan kalian sudah membaca manual book ini, karena ini adalah panduan untuk bagaimana cara memasang armornya ke figurnya dan juga memasang armornya ke objeknya juga. Oke, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 blister dan 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Dragon Shiryu ini.
Oke teman-teman, ini adalah objeknya dari Dragon Shiryu V3, dan untuk bentuk dari objeknya sih gue suka ya. Dibandingkan dengan objeknya V2, gue lebih suka untuk bentuk objek dari V3 ini sih. Karena bentuknya itu kelihatannya benar-benar kelihatan naga banget lah bentuk dari si objek V3 ini. Bisa dilihat di sini ada ujung, ada kepala naganya yang terlihat jelas sekali, dan juga ada kayak rambut-rambut naganya di sini. Terus ada lehernya dan ada tangannya, dan juga kakinya itu kayak hinggap gitu ya. Kayak ada hinggapan gitu di sini, terus juga sampai ke buntutnya. Jadi benar-benar terlihat sekali jelas bentuk naganya, dan bentuknya tuh kelihatannya nggak kaku ya, kayak keren gitu bentuknya menurut gua, dan kelihatannya kayak lebih modern aja. Lalu kalau kita bandingin juga dengan versi animenya, menurut gua untuk bentuk dari objeknya ini mirip sih dengan versi animenya. Mulai dari kepala sampai dengan kakinya itu kurang lebih sama lah untuk bentuknya. Cuman mungkin yang agak sedikit berbeda itu adalah di bagian kepala naganya aja sih. Yang menurut gua untuk di versi dari Saint-Claude Myth ini terlalu ke atas aja gitu. Kayak kurang fleksibel lah gitu ya. Atau kurang terlalu kaku lah untuk Saint-Claude Myth. Di versi anime itu kan kelihatannya kayak luwes banget ya untuk di kepala naganya itu. Cuman overall menurut gua ini udah mirip banget sih dengan versi dari animenya. Lalu di objeknya Shiryu ini menurut gua ada parts yang unik ya. Itu adalah di bagian tangan dan di bagian kakinya naganya ini. Karena emang nggak biasa banget untuk objek Saint-Claude Myth itu ada bahan karet seperti ini. Karena di bagian tangan dan di bagian kaki itu bahannya karet, bukan bahan plastik ataupun besi. Bisa dilihat di sini. Nah, ini bahannya karet ya. Jadi bukan plastik atau besi. Dan juga di bagian tangannya, kecuali untuk di bagian ujung kakinya ini baru kayak terbuat itu kayak ada kayak plastik yang biasa untuk di bagian perut atau roknya gitu. Lalu untuk letak parts-parts armor ya, untuk di bagian kepala ini adalah bagian tangannya ya, di bagian tangan sebelah kiri. Lalu di sini adalah parts di bagian helmnya. Lalu untuk yang rambut yang sebelah sini dan juga di bagian atas ini itu adalah parts tambahan dari objeknya. Lalu di sini adalah bagian kakinya. Lalu di sini adalah pundak di bagian kirinya ya, di bagian sini. Lalu ini tangan adalah parts tambahan dari naganya. Lalu untuk di bagian bawah sini, ini adalah parts roknya. Dan itu mengelilingi semua di badan dari si naganya. Lalu untuk di sini adalah parts badannya. Terlihat sekali ini ada pentolannya. Lalu di sini parts bahu sebelah kanan. Lalu di bagian bawah sini, lebih tepatnya di bagian kayak tatakannya ini adalah parts dari tangan sebelah kanan ya, yang ada tamengnya itu. Lalu di sini adalah parts di bagian kakinya. Lalu untuk parts lututnya gue lupa, itu ada di bagian sini sih. Cuman nggak gitu kelihatan. Itu terpasang di sini dan juga terpasang di sini. Jadi emang nggak gitu kelihatan untuk parts lututnya. Untuk pemasangan objeknya sendiri menurut gue ini terbilang cukup mudah ya. Gue sedikit mengalami kendala itu adalah di pemasangan di bagian bawahnya ini sih, di bagian tatakan bawahnya sini, karena emang agak sedikit kendor menurut gue. Dan untuk ngepasin kakinya ini supaya ngepas di bagian bolongan sini, karena kaki itu kan kayak nemplok di sini tuh. Nah itu ngepasin kakinya itu menurut gue agak sedikit susah aja sih. Nah jadi untuk di bagian tamengnya ini itu kayak cuman ditempelin aja gitu, karena di sini ada bolongan dan di sini kan kayak ada buletan gitu ya. Jadi tinggal ditemplokinnya ke sini. Lalu terakhir yang ingin gue sampaikan adalah untuk di bagian sini sih, sambungan antara di bagian naganya dan juga di bagian tatakannya itu, yang kayak tiganya ini, kayak ada tiga ini. Nah menurut gue di bagian sini itu nggak kenceng-kenceng banget gitu. Walaupun sebenarnya udah lumayan kenceng, tapi menurut gue sih kalian harus hati-hati kalau misalkan mengangkat objeknya si Shiryu nih. Karena takutnya itu bisa jatuh untuk di bagian tatakannya ini. Kalian mending kalau misalkan ngangkat objeknya Shiryu nih, mendingan diangkat seperti dua-duanya gitu deh. Habis itu ditatakin seperti ini, dibandingkan kalian angkat seperti ini, atau kalian cuma megang di bagian bawahnya karena takut jatuh aja sih.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Dragon Shiryu yang sudah terpasang lengkap dengan armor-armornya. Dan bisa dilihat teman-teman, untuk armornya sendiri ini dibuat dengan sangat bagus dan sangat detail ya. Bisa lihat untuk di bagian kaki sampai ke bagian atasnya itu semua dibuat dengan sangat bagus banget sih. Dan gue suka banget sih dengan armor si Dragon Shiryu ini, terutama untuk di bagian tangannya ini yang berbentuk seperti naga ya. Yang menurut gue di sini keren banget lah gitu kalau dilihat ya. Dan juga dari bentuk armornya sendiri ya emang keren sih si Dragon Shiryu ini. Untuk armornya di bagian kepala ini terbuat dari plastik ya semua. Untuk di bagian bahunya ini terbuat dari besi semua. Terus untuk di bagian belakangnya ini terbuat dari karet ya bahannya. Untuk di bagian atasnya kayak kukunya ini terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian badan ini terbuat dari besi semua. Di bagian tangan kanan dan kiri ini semua terbuat dari besi juga. Untuk di bagian tengahnya ini terbuat dari plastik ya. Dan sekujur yang kayak kecil-kecilnya ini juga terbuat dari plastik. Cuman untuk pinggangnya sendiri ini terbuat dari besi. Dan juga untuk tiga rangka yang di bagian belakang ini terbuat dari besi juga. Lalu untuk di bagian lutut dan kaki ini terbuat dari besi. Untuk dari mukanya sendiri menurut gue ini benar-benar mirip banget ya dengan si Dragon Shiryu, bisa dilihat untuk mukanya. Dan menurut gue untuk face sculpt V3 itu menurut gue salah satu face sculpt terbaik sih untuk bronze ya yang pernah dibuat. Bahkan untuk dibandingkan dengan versi EX nya sebenarnya gue lebih suka untuk face sculpt yang V3 sih. Dari segi postur badan dan juga dari segi muka itu untuk yang V3 ini benar-benar sempurna sih. Posturnya lebih proporsional menurut gua. Kalau yang untuk versi EX yang V2 itu kayak postur badan itu terlalu besar sih. Dan juga dari segi mukanya itu terlalu serius ya, kayak terlalu dewasa menurut gua. Jadi kayak agak sedikit kurang mirip aja dengan versi di animenya. Tapi kalau kita ngomongin kualitas dan dari segi teknisnya juga, jelas untuk yang versi EX jauh lebih baik lah. Karena untuk yang versi V3 ini memiliki beberapa kekurangan ya, khususnya untuk di bagian kepalanya. Kita mulai dari armor kepalanya sendiri. Untuk armor kepala ini, untuk yang di tanduknya ini sedikit kendor ya dan gampang copot. Maka karena sering copot, jadi otomatis kita sering tekan-tekan dan akhirnya yang gue punya ini agak sedikit ngelotok ya. Bisa lihat itu catnya, karena ini sering copot dan gue sering tekan-tekan, jadi akhirnya ngelotok juga deh. Lalu untuk di bagian rambutnya sendiri, ini rambutnya itu agak-agak kendor ya, bisa lihat tuh. Di gini-gini tuh rambutnya tuh kayak bisa ke atas, ke bawah. Jadi itu kalau kita melakukan pose itu sangat-sangat mengganggu sih menurut gua. Jadi kita harus selalu tekenin rambutnya itu ke bawah sampai benar-benar kenceng. Lalu untuk rambut yang tambahan ini, gue juga kurang suka sih dengan rambut tambahan nih, karena ya emang gampang copot juga. Kalau misalkan dia bikinnya itu kenceng dan kayak versi EX lah, itu dia kan ditusukin gitu, jadi nggak mungkin copot. Karena kalau untuk yang versi V3 ini gampang banget copot sih. Kalau kita lagi pose-pose dan ini lagi copot seperti ini, nah itu ngeselin banget menurut gua, karena kita udah pose susah-susah, jadi kita harus pasang lagi rambut ini sehingga pose yang kita udah atur tuh pasti akan berubah lagi. Lalu lanjut kita ngomongin artikulasi. Untuk di bagian kepalanya ini kita bisa nengok kanan kiri ya. Cuman ya kalau kita nengok-nengokin tuh emang selalu harus kita kencengin rambutnya, karena ini suka naik-naik ke atas sendiri gitu. Bisa lihat tuh agak kendor-kendor ya. Lalu untuk di bagian bahunya nih cukup bagus sih, cukup fleksibel ya untuk di bagian bahunya. Cuman untuk di bagian sini kan kayak ada cetakan gitu ya, jadi kayak bisa nyantol di sini untuk di bagian bahunya. Cuman menurut gua nggak terlalu berfungsi sih, karena kalau udah nyantol ya menurut gua kayak masih tetap kendor-kendor aja gitu. Lalu untuk di bagian tangannya ya seperti biasa ya, bisa naik turun, atas bawah, dan untuk di sini juga bisa muter-muter. Untuk di bagian dada ini ada artikulasi juga. Lumayan fleksibel ya. Di bagian sini juga bisa gerak-gerak semua untuk di bagian roknya. Lalu untuk bagian kakinya ini kita bisa majuin ya. Cuman maksimal segini lah. Lalu ini bisa nekuk juga. Lalu untuk bagian telapak kakinya bisa naik turun. Lalu bisa ke samping-samping juga. Dan untuk di ujung kaki sendiri itu bisa naik ya, ada artikulasi juga. Lalu di sini kita juga dapat aksesoris tambahan ya. Ini adalah helm versi V2. Jadi emang untuk kepalanya si V3 Shiryu ini kita bisa ganti untuk helmnya jadi versi V2. Dan untuk kepala sendiri ini kita bisa copot dan kita bisa pasang ke bodinya V2. Dan itu ngepas, jadi kan tahu sendiri lah untuk V2 kan mukanya masih jelek banget tuh. Kalau misalkan kita ganti dengan mukanya V3, ini jadinya V2 tuh bener-bener bagus banget, jadi ya bener-bener berubah banget lah. Ya jadi ini merupakan aksesoris yang cukup bagus sih. Dan mungkin gua akan tunjukin untuk kepalanya V3 Shiryu itu dipasang ke bodinya V2 Shiryu.
Itu pada saat gue review Saint-Cloud Myth V2 Shiryu. Teman-teman, jadi untuk figur Saint-Cloud Myth Shiryu V3 ini, ya walaupun figur ini udah cukup tua ya, ini figur rilis di tahun 2005, tapi menurut gue ini figur masih worth it sih untuk kalian beli. Karena dari segi looknya, si Shiryu V3 ini nggak kalah sih dengan rilisan Saint-Cloud Myth di zaman-zaman sekarang. Mulai dari mukanya, menurut gue mukanya dibuat dengan sangat bagus ya. Terus ditambah lagi kita juga dapat dua face cup di dalam figur ini. Lalu dari bentuk armornya dan juga artikulasinya juga nggak kalah bagus juga. Tapi kalau ngomongin kualitas ya emang masih memiliki beberapa kekurangan sih, karena beberapa partsnya itu yang masih agak kendor dan keras untuk pemasangannya. Jadi skor untuk figur ini kalau kita lihat dari wujudnya aja ya, tanpa kita pegang, itu menurut gua ini figur dinilai 9 sih. Tapi kalau misalkan kita mulai dari pose-pose ini dan kita masang secara keseluruhan, ya menurut gue ini figur ada di nilai 7,5 sih dari 10. Oke, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.